Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu Zikwan Alexandzeva, yang kedua Dipu Resduta Yurizal, yang ketiga Rehan Otsantiko, yang keempat Rati Kumalasari, yang kelima Nanci Sofia Lorentina Togatorop. Kami dari Prodi Teknik Pertambangan yang akan menjelaskan tentang software dan hardware dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan bagi penonton. Yang pertama adalah pengertian software. Software adalah sebuah perangkat lunak. Tapi apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah susunan teks skrip yang tersusun membentuk suatu program atau aplikasi, di mana program ini bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Kamu bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram atau orang yang ahli akan bidang tersebut. Selanjutnya, perangkat tersebut dikomunikasikan memakai aplikasi kompiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud dengan hardware adalah perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer Anda pun tidak dapat jalankan. Fungsi utama dari software yang pertama adalah sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat yaitu software berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa dimengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima yaitu perangkat lunak komputer ini juga dapat digunakan dalam mengeksekusi sebuah program di dalam komputer. Pembagian software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem operasi atau operating system, yaitu perangkat lunak. Jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU, sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri, contohnya terdapat beberapa macam bahasa yang Anda ketahui seperti Java, PHP, HTML, dan masih banyak lagi. Dalam membuat bahasa pemrograman, ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga adalah program aplikasi, yaitu sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan yang lainnya. Jenis-jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Selain beberapa jenis perangkat lunak yang dijelaskan di atas, Anda juga perlu mengetahui beberapa jenis software yang dibedakan berdasarkan distribusinya. Di bawah ini beberapa pengelompokannya yang bisa Anda simak. 1. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Yang kedua, freeware. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunaannya pun kurang maksimal. Dan yang ketiga, adware
adalah jenis perangkat lunak. Ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya. Akan tetapi, perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Keempat, open source, yakni sejenis perangkat lunak yang dapat dibuka kode sumbernya. Anda juga dapat mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskan. Umumnya software jenis ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL. Yang kelima, malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan jika merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, paladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer. 6. Shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis pada umumnya. Jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. 7. Spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu pada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Contoh-contoh software yang pertama adalah Microsoft Windows, yang kedua adalah Microsoft Office Word, yang ketiga Microsoft Office PowerPoint, yang keempat Photoshop, yang kelima Google Chrome, yang keenam Fastone Image Viewer, yang ketujuh VCL Media Player. Hardware atau yang lebih dikenal dengan sebutan perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Jadi bisa dikatakan jika hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input, proses output. Beberapa di antaranya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Selain itu, hardware umumnya juga terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi sebuah komputer. Akan tetapi, untuk mendukung kerja perangkat tersebut, tetap diperlukan software atau perangkat lunak tertentu. Dengan begitu, setiap perintah yang diinginkan dapat beroperasi dengan baik. Di hardware yang dijelaskan oleh Rehan, ini penjelasan berikutnya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengelola data atau informasi. Hal ini berarti beberapa jenis hardware yang memiliki fungsi untuk mengelola ataupun memproses data atau informasi. Untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contohnya, proses device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang kedua, menerima output, yaitu hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. Dengan begitu, nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Memberi output ini, apabila sudah terproses, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat oleh pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Mekanisme inilah yang saling mempengaruhi antara output dan input. Yang keempat, menyimpan informasi maupun data. Dalam hal ini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Penyimpanan ini dapat dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang akan dipasangkan di luar. Perangkat input, salah satu jenis hardware yang berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Berikut beberapa contoh hardware tersebut. Mouse. Mouse merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk menggerakkan kursor yang ada di layar komputer. Selain itu, dengan menggunakan mouse, user juga akan lebih mudah dalam memilih menu apa saja yang diinginkan pada komputer. Keyboard, jenis hardware yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam memasukkan angka, simbol, dan huruf-huruf ke dalam komputer. Scanner
berguna mengubah dokumen dari hard copy menjadi soft copy. Jenis hardware yang satu ini umumnya sangat penting untuk digunakan. Pasalnya, ada banyak orang yang memerlukannya untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting dengan adanya tanda tangan dan stempel. Perangkat output merupakan jenis hardware yang berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Monitor merupakan komponen yang perlu dimiliki oleh setiap perusahaan dalam melakukan berbagai pekerjaan. Umumnya pekerjaan tersebut berhubungan dengan dokumen maupun data. Printer, salah satu jenis perangkat keras yang dapat Anda gunakan dalam mencetak segala macam keperluan dokumen yang diinginkan. Proyektor LCD, perangkat keras yang berguna untuk memudahkan Anda dalam menampilkan video maupun gambar ke layar LCD dari komputer. Hal ini berarti saat Anda menggunakan proyektor LCD, Anda bisa menampilkan suatu presentasi dengan lebih jelas. Perangkat proses, jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. CPU merupakan perangkat yang berguna dalam mengatur seluruh proses kerja yang ada pada komputer, baik itu dari instruksi, pengelolaan, sampai menghasilkan output yang diinginkan. VGA, perangkat yang berfungsi mengelola maupun memproses data grafis, sehingga hasilnya nanti dapat Anda tampilkan pada layar monitor komputer. RAM merupakan jenis perangkat keras yang dapat Anda menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Perangkat untuk menyimpan, storage device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya, hard disk merupakan perangkat yang berfungsi dalam menyimpan informasi maupun data dalam komputer dengan kapasitas yang cukup besar. Perangkat ini memiliki bentuk seperti portable. Flash disk merupakan alat penyimpan data dari komputer yang memiliki konektor berupa USB. Konektor tersebut nantinya akan memudahkan perangkat ini terhubung ke komputer maupun media lainnya yang digunakan. Flash disk ini sendiri bisa Anda pakai untuk memindahkan sebuah data dari satu komputer ke komputer yang lain. Optical disk merupakan media penyimpanan data yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser. Umumnya, optical disk di sini merupakan CD atau compact disk atau DVD digital versatile disk. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat Anda gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog.